Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat Masjid At-Taubah Jalan Perona Medan, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Ikhwah, kita sudah membahas beberapa poin yang terkait dengan hukum sholat sendirian di belakang saf, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang laki-laki sholat sendirian di belakang saf. Lantas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mengulang kembali sholatnya. Adapun komentar para ulama tentang masalah ini sudah kita bahas. Kemudian ikhwah, kita lanjutkan pembahasannya. Idza lam yastati' ar-rajulu ay yandamma ila saffi fa shalla wahdah. Apabila seorang itu tidak bisa bergabung dengan saf yang sudah ada, maka dia sholat di belakangnya sendirian. Fasolatuhu sahihatun insyaallah. Maka kondisi seperti ini sholatnya sah insyaallah. Lianna hadzal wajib yasqutu bil ajz. Karena kewajiban ini menjadi gugur jika memang sulit untuk dilaksanakan. Begini ikhwah, yang lalu setelah kita bahas bahwasanya apabila ada jamaah sedang berlangsung, kemudian datang seseorang, dia sholat sendirian di belakang saf, ya, dia sholat sendirian di belakang saf. Lantas setelah sholat Rasulullah katakan, kamu ulangi sholatmu. Fa'amara Rasulullah SAW ayyu'ida salatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat tadi untuk mengulangi salatnya. Baik, ikhwah, salat sendirian di belakang saf itu ada dua jenis. Pertama, mereka yang salat sendirian di belakang saf padahal saf di depan belum penuh. Misalnya nih, saf pertama sudah penuh, saf kedua belum penuh, dia sholat sendirian di saf ketiga. Yang seperti ini ikhwah rahimahullah wa iyyakum, berdasarkan hadis yang disebutkan Rasulullah tadi, sholatnya tidak sah. Walaupun ada para ulama yang mengatakan sholatnya tetap sah, berdalilkan dengan bahwa
seorang wanita sholat sendirian di belakang saf. Ya, dia adalah seorang nenek yang bernama Mulaikah radhiyallahu anha. Di mana waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya, lantas mereka salat berjamaah. Rasulullah bertindak sebagai imam. Anas bin Malik dengan seorang anak yatim salat di belakang Rasulullah di saf pertama, dan satu orang yaitu seorang nenek yaitu Mulaikah radhiyallahu anha salat sendirian di belakang. Jadi para ulama yang mengatakan sah salatnya berdalilkan dengan dalil ini. Tapi ikhwah, tentunya pendalilan seperti ini kurang tepat. Karena untuk seorang wanita yang memang seperti itu salatnya, karena dia tidak boleh bergabung dengan safnya laki-laki. Kalau dia bergabung dengan saf Anas bin Malik dan anak yatim, tentu nggak dibolehkan karena dia seorang wanita. Makanya karena nggak ada wanita lain, dia sholat sendirian di belakang saf. Demikian. Jadi tidak bisa saf laki-laki dikiaskan dengan saf perempuan. Demikian. Makanya ya tetap sebagaimana hadis yang sahih yang telah kita bacakan di awal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saf. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki salat sendirian di belakang saf. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu'ida salatahu. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengulang salatnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi tidak bisa saf laki-laki dikiaskan dengan saf perempuan. Apabila seorang perempuan dia salatnya seharusnya memang salat sendirian, dia di belakang saf laki-laki walaupun dia sendirian, walaupun saf laki-laki belum penuh, dan memang itu sunnahnya. Tapi kalau laki-laki tidak dibolehkan ikhwah. Ya, kalau laki-laki tidak dibolehkan. Makanya ikhwah, salat laki-laki sendirian di belakang saf ada dua. Yang pertama apabila saf belum penuh. Ya. Apabila saf belum penuh dan dia salat sendirian di belakang saf, maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tetap sah salatnya berdasarkan dalil dari Mulaikah ya, seorang nenek salat sendirian di belakang saf, dan ini tentunya kurang tepat pendalilan seperti ini, lemah pendapat ini. Yang kedua yaitu para ulama yang mengatakan tidak sah, dan itu sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW, di mana dia harus mengulangi kembali salatnya. Demikian ikhwah. Jika saf yang di depannya belum penuh. Bentuk yang kedua ikhwah, apabila saf sudah penuh. Ya. Apabila saf sudah penuh, di mana dia tidak bisa masuk ke dalam saf di depannya, maka dalam kondisi seperti ini ya, dia boleh sholat sendirian di saf ketiga. Saf pertama sudah penuh, saf kedua sudah penuh, nggak bisa dimasukkan satu lagi, nggak bisa. Maka dia boleh sholat sendirian di saf ketiga. Dia boleh berdiri sendirian di saf ketiga walaupun dia hanya sendirian. Mengapa demikian ikhwah? Karena nggak memungkinkan dia untuk bergabung di saf di depannya. Demikian ya, tidak memungkinkan dia sholat bergabung di saf di depannya. Walaupun dia meninggalkan satu yang wajib, tapi apabila wajib tersebut sulit untuk dilakukan, maka wajib itu gugur hukumnya. Nah, seperti yang tadi itu. Sama seperti ini ikhwah, apabila berdiri itu adalah hukumnya wajib ketika kita sholat fardu. Namun ketika seorang itu sakit atau nggak sanggup sholat berdiri, maka dia boleh duduk. Demikian. Jadi yang namanya kewajiban apabila memang kesulitan untuk dilaksanakan, maka gugurlah kewajiban tersebut. Ya, bergabung dengan saf itu merupakan kewajiban. Namun jika memang tidak ada tempat lagi, tidak ada celah lagi untuk dia isi tempat dia berdiri bergabung di saf, maka dia boleh berdiri di saf yang ketiga walaupun dia sholat sendirian dan sholatnya sah. Wa warada hadza 'anil Hasan al-Basri rahimahullah, dan hal ini ada disebutkan oleh Hasan al-Basri rahimahullah fi rajuli yadkhulul masjida fala yastati'u ay yudkhila fi saf, tentang seorang laki-laki yang masuk masjid dan dia tidak bisa bergabung di saf ya karena sudah penuh. Qala, dia berkata,
kana yara dzalika yujzihi an shalla khalfahu. Kalau dalam kondisi seperti ini, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, jika dalam kondisi seperti ini maka boleh sah salatnya dia salat sendirian di belakang saf. Wakhtaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Faqala fil majmu' fi majmu'il fatawa, beliau menyebutkan dalam kitab majmu' fatwa beliau, wan nadhiru dzalika alla yajidu rajulu mauqifan illa khalfas saf. Yang seperti ini yaitu misalnya sama seperti seorang yang di mana dia tidak mendapatkan tempat kecuali sendirian di belakang saf. Fahada fihi niza' bainal mubtilin lis-salatil munfarid. Dan ini adanya khilafiyah di kalangan para ulama di antara mereka yang menyatakan batalnya salat sendirian di belakang. Wa azhar sihhatu salatihi fi hadzal maudhi'. Kata Ibnu Taimiyah, yang zahirnya sah. Karena memang dia nggak bisa masuk lagi. Mau kemana dia masuk? Apakah dia menunggu orang yang akan datang? Ya, oke kalau datang. Kalau nggak datang gimana? Apakah dia nggak sholat berjamaah atau dia pulang atau bagaimana? Tentu kan ikhwah ini akan menyulitkan. Ya. Oleh karena itu ikhwah sah sholatnya. Benar apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Hasan Al-Basri rahimahullah. Li'anna jami'a wajibatis shalat tasqutu bil ajzi, karena semua kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan ketika sholat itu bisa gugur jika kesulitan dilaksanakan, jika sulit untuk dilaksanakan. Nah, seperti yang kita katakan tadi, untuk sholat fardu berdiri hukumnya wajib, tapi ketika nggak bisa dilaksanakan gimana? Ya silakan duduk. Untuk sholat fardu tidak boleh sholat di atas kendaraan. Ya, kalau sholat sunnah boleh sholat di atas kendaraan, tapi untuk sholat fardu dia wajib turun, karena Rasulullah SAW apabila beliau melaksanakan sholat sunnah, beliau takbir menghadap kiblat dan beliau biarkan untanya menghadap kemanapun. Tapi kalau untuk sholat fardu beliau turun dari kendaraan. Artinya untuk sholat fardu ya wajib turun dari kendaraan. Namun jika nggak memungkinkan gimana? Dia sedang di atas pesawat terbang, mau turun kemana? Atau sedang di atas kapal, mau turun kemana dia? Mau sholat di atas laut? Ini kan namanya nggak memungkinkan, ya nggak memungkinkan. Atau sholat di atas kereta api misalnya, yang sedang berjalan, apa bisa diminta Pak masinisnya berhenti sebentar, mau sholat di pinggir rel? Nah kan nggak bisa ikhwah, itu namanya al-ajz. Semua kewajiban sholat apabila nggak bisa dilakukan maka kewajiban itu gugur. Jadi bagaimana? Dilaksanakan sebisanya. Itu dia, dilaksanakan sebisanya. Bukan gugur di sini, nggak usah dilaksanakan, nggak begitu. Ya, tapi dilaksanakan sebisanya. Wa qala fi ikhtiyarat al-ilmiyah. Dan dia berkata dalam kitab Ikhtiyar Ilmiyah, wa tasihhu salatul faddan lil udhrin. Dan boleh salat sendirian di belakang saf dikarenakan udzur, sah. Ya. Wastanbata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah fi min mauqifil mar'ah wahdaha khalfar rijal kama fi hadisi Anas radhiyallahu anhu sihhat salatil munfarid idza lam yastati' dukhul fi shaf. Nah. Dan Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya bolehnya salat sendirian di belakang saf jika memang tidak memungkinkan bergabung dengan saf di depannya. Dalilnya apa? Berdalilkan dengan salat wanita yang salat sendirian. Malah dijadikan dalil. Berdalilkan sahnya salat wanita yang salat sendirian di belakang saf laki-laki. Padahal saf laki-laki belum penuh. Nah, gimana? Di mana pendalilannya? Karena perempuan tidak boleh masuk di saf laki-laki, itu dia. Jadi ada dua bentuk, laki-laki yang dimana saf di depannya sudah penuh, nggak bisa masuk, ya, nggak mungkin juga dia dempetan satu depan belakang gini, nggak mungkin kan? Itu satu. Yang kedua, atau dia perempuan sementara di depannya saf laki-laki. Ini dua-dua kondisinya tidak mungkin bergabung di saf, di
di depannya. Yang laki-laki nggak bisa bergabung dikarenakan safnya sudah penuh. Yang perempuan nggak bisa bergabung karena saf depannya saf laki-laki, nggak boleh dia gabung dengan saf laki-laki. Demikian ikhwah. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah berdalilkan dengan sahnya sholat wanita sendirian di belakang saf laki-laki, karena memang dia nggak bisa bergabung dengan saf laki-laki. Oleh karena itu seorang laki-laki yang sendirian di belakang saf sah juga sholatnya jika memang tidak memungkinkan masuk ke saf di depannya karena sudah penuh. Begitu. Gimana? Dipahami ya pendalilannya? Baik. Selanjutnya ikhwah, kama fi hadis Anas radhiyallahu anhu sihhata salatil munfarid idza lam yastati' dukhul fi saffi, yaitu sebagaimana hadis Anas bin Malik dengan keabsahan salat sendirian di belakang saf jika memang tidak memungkinkan tidak memungkinkan untuk masuk ke saf. Ya, kalau peristiwa Anas bin Malik karena depannya saf laki-laki, makanya nggak mungkin untuk masuk ke saf laki-laki karena saf yang di belakang adalah saf perempuan. Demikian disebutkan dalam kitab Al-I'lam Al-Muwaqqi'in. Walakin mauqiful mar'ati wahdaha khalfar rijal yadullu ala syai'ain. Posisi perempuan di belakang saf laki-laki sendirian ini menunjukkan dua hal. Ahaduhuma anna rajula idza lam yajid khalfas safi man yaqumu ma'ahu yata'adzar alaihi dukhul fis safi waqafa ma'ahu waqafa ma'ahu faddan sahhat salatuhu lihajatin. Yang pertama, apabila seorang laki-laki jika ternyata dia tak dapati, apabila di belakang saf tidak ada temannya, sementara dia nggak bisa masuk ke saf di depannya dikarenakan sudah penuh, dan akhirnya dia sholat sendirian di belakang saf, sah sholatnya, ya. Wa hadza huwa qiyasul mahd, dan ini merupakan qiyas yang murni. Fa inna wajibatis salati tasqutu bil ajiz, karena kewajiban salat bisa gugur dikarenakan kesulitan melaksanakannya. Wa bil jumlati laysat al musaffatu aujab min ghairi, dan secara global bahwasanya tidaklah menyempurnakan saf itu lebih wajib ketimbang kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kan ada kewajiban-kewajiban lainnya seperti berdiri yang kita katakan tadi. Kalau sholat fardu harus turun dari kendaraan, ya. Toh ternyata boleh juga kita naik di atas kendaraan jika memang gak memungkinkan turun. Toh ternyata kita boleh juga duduk jika gak memungkinkan, jika kesulitan untuk berdiri. Demikian juga halnya, boleh sholat sendirian di belakang dikarenakan kita nggak bisa bergabung ke saf di depannya. Fa idza saqata ma huwa aujabu minha li udhrin, apabila gugurlah satu kewajiban yang lebih wajib dibandingkan menyempurnakan saf tadi, maka dikarenakan udzur fa huwa aula bisukuti, maka lebih wajib lagi, berarti lebih memungkinkan lagi untuk menggugurkan kewajiban harus bergabung ke saf di depannya, udah gugur. Min qawaid syar'iyyah al-kulliyah annahu, di antara kaidah syar'i kulliyah, di antara kaidah syariat bahwasanya la wajibun ma'a ajzi, tidak ada kewajiban jika memang sulit dilaksanakan. Wala haramun ma'ad darurati, dan tidak ada yang namanya haram jika memang darurat. Demikian, tidak ada kewajiban jika memang sulit dilaksanakan, dan tidak ada haram jika memang dalam kondisi darurat. Ya kan, betul ya, ular haram, tapi di saat tidak ada makanan lain selain ular bagaimana? Mau nggak mau harus dimakan. Demikian ikhwah, jika memang nyawanya terancam, itu namanya darurat. Ya, apabila sesuatu yang mengancam nyawa, maka itu bisa dikategorikan pada kategori darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat,
Yang darurat itu bisa membolehkan perkara yang dilarang, perkara yang diharamkan, ya. Tidak ada minuman lain sementara dia mau mati kehausan, yang ada hanya khamar, maka dia minum. Tapi sekedar minum melepaskan menyelamatkan nyawa, hanya itu. Tidak boleh dia sendawa setelah minum. Tidak boleh. Kalau dia sendawa berarti berlebihan. Boleh nggak dibontot? Mana tahu kan di depan nggak ada. Nggak dibolehkan, ikhwah. Ya, seperti yang kita katakan tadi, nggak ada makanan lain. Ya, kalau kita di hutan nggak ada makanan lain kecuali babi, gimana? Bisa itu? Bisa darurat. Kita tapi di hutan ini bisa makan babi itu darurat. Saya kira kalau hutan namanya, iya masih banyak makanan lain. Antum makan debok pisang itu masih bisa. Iya. Tapi pahit Ustadz. Wah, lain lagi ceritanya itu kalau pahit. Itu sudah selera, bukan darurat lagi namanya. Demikian ikhwah. Jadi ya, kita anggap saja tidak ada makanan lain. Tidak ada makanan lain, daun-daun nggak ada, batang-batangan nggak ada, semua nggak ada, beban nggak ada. Yang ada hanya daging babi di padang pasir. Tapi apa ada babi di padang pasir? Kan gitu juga. Ya anggap aja lah ada, ya anggap aja ada. Ya maka silakan dimakan. Ya, silakan dimakan. Tapi ingat, ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Yang namanya darurat itu ada batasannya. Makanya saya katakan tadi, tidak boleh dia sampai kenyang, sekedar menyelamatkan nyawanya saja. Demikian. La wajibun ma'a ajzi wala haramun ma'ad darurati. Tidak ada yang nama wajib jika memang kesulitan untuk dilaksanakan. Apa saja yang wajib, jika memang tidak bisa dilaksanakan, maka dia menjadi gugur kewajiban tersebut. Apapun dia. Zakat, ya zakat memang iya, kalau nggak sanggup ya memang nggak wajib. Ya. Apa yang wajib ain misalnya? Wanita wajib pakai jilbab, kan gitu ya. Wajib menutup aurat ketika dia keluar rumah. Wajib dia pakai jilbab. Tapi ketika dia nggak punya jilbab gimana? Misalnya dia naik kapal kemudian pecah kapalnya gitu kira-kira ceritanya, terdamparlah dia di pinggir laut, kemudian jilbabnya entah kemana, tinggallah baju aja. Terus gimana? Masuk waktu sholat misalnya, ya sementara nggak ada jilbab, gimana? Iya sholat, ya sholat gimana? Padahal menutup aurat itu termasuk salah satu syarat sah sholat. Demikian, tapi menjadi gugur dia karena nggak punya, mau bagaimana? Itulah dia. Ya, tidak ada yang haram juga jika memang dalam kondisi darurat. Waqtara aidan Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Faqala fil fatawa Sa'diyah, beliau berkata dalam kitab fatwa Sa'diyah, wa hadzal qaulu huwal muwafiq li usul syariah wa qawaidiha. Pendapat ini maksudnya pendapat yang mengatakan jika orang tersebut tidak melihat ada celah bisa bergabung di saf di depannya, maka dia sholat di belakang sendirian, sholatnya sah. Ini merupakan pendapat yang menyatakan sah, cocok sesuai dengan usul syar'i dan kaedah-kaedahnya. Warajjaha Syekhna Abdurrahman Al-Albani, Syekh Abu Abdurrahman Al-Albani. Jadi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani itu kunyahnya Abu Abdurrahman. Faqala fi dha'ifah, beliau mengatakan dalam kitab Silsilatul Dha'ifah faidah, idza thabata dha'ful hadithi fala yasihhu hina idzin qawlu bil masyru'ati jadbi rajuli min as-safi liyasiffa ma'ahu liyasuffa ma'ahu. Apabila sudah jelas bahwasanya hadis do'if itu tidak sah,
di mana isi hadis tersebut menyatakan adanya dinyatakan bahwasanya yang belakang menarik mundur ke yang depan, yang belakang menarik mundur yang di depan, demikian ya seperti yang biasa dilakukan orang. Jadi kalau sudah penuh depan, tariknya satu tengah, ya kan, supaya dia satu saf dengan yang di belakang tadi. Hadis ini dhaif kata beliau, nggak bisa diamalkan. Hadis menarik orang depan supaya satu saf dengan dia agar dia tidak dikatakan sholat sendirian belakang saf, itu hadis yang dhaif, tidak bisa dilaksanakan. Li'annahu tasyri' bidun nas. Ya kalau itu dilakukan berarti itu berarti mensyariatkan tanpa nas. Kenapa? Hadis yang dhaif itu dianggap nggak ada. Ya, hadis dhaif dianggap tidak ada, dan tidak boleh mengamalkan mengamalkan dalil dengan hadis dhaif. Jadi tidak boleh mengamalkan menarik orang depan agar dia satu saf dengan yang di belakang sehingga dia tidak sholat sendirian. Namun perlu diketahui, ketika dia tarik satu di depan, jadi gimana? Ada kosong satu. Sementara tidak boleh kita menyusun saf di belakang sebelum saf depan penuh. Demikian ikhwah. Wa hadza la yajuz, ini enggak dibolehkan kata Syekh. Bal wajibu ayyandhamma ila safin idza amkana. Bahkan yang wajib itu dia harus upayakan bergabung dengan saf di depan. Ya mungkin tengoknya agak jarang-jarang sedikit, gesernya dapat satu misalnya begitu. Ya mungkin yang di saf itu kalau safnya bangsa yang kangkang gini kan, Allahu Akbar, begitu kakinya. Mungkin digesernya lah, gesernya, dapatlah satu, masuk dia. Wa illa kalau nggak memungkinkan, udah rapat ini. Ya. Mata kaki udah temu mata kaki. Bahu sudah ketemu dengan bahu. Jadi kan nggak mungkin dibuat susunannya jadi susunan goreng pisang, begini-gini semua, supaya dia dapat satu. Jadi gini-gini, gitu. Susun kipas seperti goreng pisang. Anda kan nggak pernah makan goreng pisang ya? Ya, pisang goreng mungkin kalau di Bali itu ya, pisang goreng. Ya pisang goreng ya goreng pisang sama. Susun kipas namanya. Nggak boleh juga ikhwah. Ya. Demi untuk dia bisa masuk, nggak boleh. Artinya memang tidak memungkinkan lagi dia masuk, maka shalla wahdahu, maka dia sholat sendirian di belakang. Wa sholatuhu shahihah, dan sholatnya sah. Li'annahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala firman, Allah tidak membebani seseorang kecuali yang mampu dia lakukan. Wa hadithul amri bil i'adati, adapun hadis yang di dalamnya menyuruh untuk mengulangi sholat si sahabat tersebut, ini hadis yang pertama yang kita baca tadi, dia di mana ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wahdahu khalfas saf. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang salat sendirian di belakang saf, fa amara ayyu'ida salatahu. Lantas Rasulullah menyuruh orang tersebut untuk mengulangi salatnya. Adapun hadis ini ya mahmulun ala ma idza qasara fil wajibi, yaitu ini diartikan jika dia tidak melaksanakan yang wajib. Wa huwa indomamu ila saffi wasadil farji. Apa kewajiban yang dia nggak dilaksanakan? Yaitu bergabungnya dia ke saf yang di depan. Itu dia. Jadi yang Rasulullah suruh agar diulang, karena apa? Karena dia tak melaksanakan yang wajib. Apa yang wajib itu? Nggak gabung dengan saf di depan. Itu dia. Karena masih ada tempat. Wasaddul faraj, dan merapatkan saf. Wa amma idza lam yajid furjatan falaisa bimuksirin. Namun apabila ternyata dia tidak dapatkan celah yang bisa dia isi, maka dia nggak dikatakan orang yang muksir, tidak bisa dikatakan orang yang nggak melaksanakan kewajiban, karena memang nggak bisa. Ya, karena memang tidak bisa. Fala yaqilu ayyuhkam ala salatihi bil butlan fi hadhil halah. Maka dalam kondisi seperti ini nggak mungkinlah kita katakan, kita hukumi salatnya batal. Wa hadha huwa ikhtar wa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Demikian ikhwah. Jadi intinya
Apabila saf di depan sudah penuh, maka silahkan boleh sholat sendirian di belakang saf. Tak perlu menunggu orang sampai ada temannya, dan tak boleh juga menarik orang di depannya supaya satu saf dengan dia. Karena dengan demikian kalau dia lakukan itu berarti dia pertama ganggu orang depan. Yang kedua telah mengosongkan saf di depan. Demikian ikhwah, membuat gara-gara dia saf di depan tidak penuh. Makanya kalau antum dicolek orang ke belakang, jangan ikuti. Ya, kalau dulu-dulu masih lah kan, karena kita nggak tahu. Kita dengan santunnya mundur gitu kan, lupa, nggak tahu kalau sudah merusak saf di depan yang tempat kita berdiri, maka tidak dibolehkan. Jadi gimana kalau ada yang beginikan kita? Ya biarin aja. Mau kita bogem kan sekali? Ya karena udah biar aja. Ya. Udah biar aja. Ya. Nah, kalau mau agak naik-naik darah nanti aja pas pas sholat, kenapa yang dicolek-colek gue? Gitu. Gitu. Atau mungkin karena dia nggak tahu, atau karena dia mungkin dikira itulah yang sebenarnya, makanya dia ini nggak ngerti sunnah orang depan, mungkin gitu dia kira kan, nggak ngerti sunnah. Kita pun gitu kan, jadi dia nggak ngerti, padahal hadis-hadis dhaif tidak boleh dilaksanakan. Baik, itu dia ikhwah ya. Yang keempat, idza adraka rajulul imam raki'an, apabila seorang itu mendapatkan imam sedang ruku, fasunnatu ayyadubba raki'an hatta yadkhula fis saf, maka sunnahnya dia ruku dan berjalan sambil ruku sampai dia masuk ke saf. Misalnya nih, masuk dari pintu tuh, wah, imam sedang ruku bersama makmum, maka disunnahkan bagi dia takbir di pintu, kemudian ruku dan masuk sambil jalan ke dalam saf. Coba amalkan. Tengok, saya berharap antum kalau ngamalkan tengok masjidnya. Kalau masjid Abu Bakar insya Allah nggak apa-apa. Masjid Prona insya Allah nggak apa-apa ya, Tok ya, nggak apa-apa ya. Nah, tapi kalau masjid-masjid lain, aduh ampun lah, hati-hatilah antum. Demikian. Jadi apa namanya, nengok-nengok juga lah posisi masjidnya ya, nengok-nengok. Nanti mereka nggak ngerti kalau ternyata itu dibolehkan. Apa dalilnya? Ya dulu alai, dalilnya yaitu hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia sampai kepada Nabi, maksudnya masuk Masjid Nabawi, ternyata Rasulullah sedang ruku, faraqa'a qabla ayyasila ila saf, maka dia pun ruku sebelum masuk ke saf. Jadi rukuknya kan lagi jalan tuh, ya kan? Fadzakara li Nabi sallam, lantas hal itu diceritakan kepada Nabi SAW. Faqal, beliau katakan, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Rasulullah katakan, semoga Allah menambah semangatmu tapi jangan diulangi. Wala hujjata fihi liman ajaza salatul munfarid khalfas saf li ghairi udhrin. Apa hubungannya kira-kira dengan pembahasan kita ini? Ada yang tahu? Kita kan pembahasannya kan salat di belakang saf. Kok tiba-tiba masuk ruku sambil masuk jalan ke saf? Apa hubungan dengan pembahasan kita kira-kira? Enggak. Kan pembahasan kita adalah terfokus hukum sholat sendirian di belakang saf. Bukan masalah penyempurnaan saf lagi, enggak? Itu dia. Karena ketika dia takbir, itu kan di belakang saf. Makanya dikaitkan dengan pembahasan ini. Ketika ada Allahu Akbar, kan di belakang saf sendirian dia. Sementara saf di depannya belum penuh. Buktinya kan tadi dikatakan, maka dia pun bertakbir dan berruku dan dia pun jalan masuk ke saf. Berarti kan saf depannya belum penuh. Sementara kan dia mulai sholatnya, mulai masuk masjid takbirnya.
Makanya itu dibahas dalam bab ini. Itu bagaimana? Penulis mengatakan la hujjata fihi liman ajaza salat al-munfarid khalfas saf li ghairi udhrin. Dan ini tidak bisa dijadikan hujjah bahwasanya sahnya salat sendirian di belakang saf. Bidakwa anna Abu Bakar raki'an duna saf wahdahu. Dengan alasan bahwasanya Abu Bakar ternyata dia salat sendirian sambil rukuk di belakang saf. Falam ya'murhu Rasulullah sallallahu bi'i'adah. Ternyata Rasulullah tidak menyuruh dia untuk mengulangi salatnya. Li'anna laisa fihi annahu shalla munfaridan khalfas saf. Karena sebenarnya dia tidak termasuk dalam kategori salat sendirian di belakang saf, karena dia sedang menuju saf, begitu. Bal adrakal istifafil ma'mur bihi. Bahkan dia mendapatkan saf yang memang diperintahkan untuk dipenuhi. Itu dia ikhwah. Kecuali dia Allahu Akbar ngetem dari situ sendirian, ya kan? Depan pintu Allahu Akbar rukuk dia sendirian, nggak masuk ke saf. Baru ini kan dia rukuk kemudian berjalan sampai masuk ke dalam saf. Antum bisa bayangkan kan? Allahu Akbar rukuk kemudian sampai rukuk berjalan masuk ke saf. Bisa dibayangkan? Ada yang nggak bisa membayangkannya? Bisa kan? Antum sedang rukuk berjalan sampai rukuk berjalan masuk saf. Itulah kira-kira. Nah, gimana tuh kira-kira? Antum bisa mempraktekkan? Coba. Antum di situ tuh, ini saf pertama. Allahu Akbar, saf. Kenapa kok pendek-pendek kali gitu langkahnya? Oh sakit. Oke. Macam putri Solo gitu. Gitu. Taib, begitu ikhwah, ya. Taib. Wala hujjata fihi liman hamala ahadisil bab ala nafil kamal bid-da'wa al-jam' bainahuma wa bain hadis Abi Bakrah. Dan juga tidak bisa juga dijadikan dalil bahwasanya yang dimaksud dengan la salata liman shalla khalfas saf, kan ada dalilnya tidak ada salat bagi yang salat sendirian di belakang saf. Ada yang mengartikan untuk mengkompromikan antara hadis Abu Bakar tadi yang sholat ruku sambil jalan dengan hadis yang menyebutkan tidak ada sholat yang sholatnya sendirian di belakang saf. Untuk mengkompromikan hadis ini, ada yang menyebutkan bukan nafyu sihhah, bukan menunjukkan tidak sah, tapi tidak sempurna. Itu dia. Dan ini tidak benar. Penggabungan ini tidak benar. At-taufiq ini salah. Mengapa demikian ikhwah? Karena Rasulullah jelas-jelas mengatakan apa tadi? Jelas-jelas menyuruh ulang. Itu dia. Rasulullah jelas-jelas mengatakan ulang. Fa'amara ayyu'ida salatahu. Rasulullah menyuruh mengulang salatnya. Oleh karena itu, kalimat yang mengatakan hadis yang lain mengatakan la salata liman shalla khalfas saf wahdahu. Tidak sah salat orang yang salat sendirian di belakang saf sendirian. Tidak sah salat orang yang salat sendirian di belakang saf. Tidak la salata ya. Tidak ada salat bagi yang salat sendirian di belakang saf. Tidak ada salat ini tidak bisa diartikan tidak sempurna. Dia hanya bisa diartikan tidak sah. Karena di hadis yang lain Rasulullah menyuruh mengulang. Kalau sudah disuruh mengulang, itu artinya tidak sah, bukan tidak sempurna. Paham ya maksudnya? Nah, jadi mereka ini karena mau mengkompromikan antara hadis Abu Bakar tadi dengan hadis yang tidak la sholata tadi, mereka katakan tidak sempurna, dan ini keliru. Li'anna kullan minha lahu wajh, karena masing-masing pada bab yang berbeda. Walidzalika qala Abu Daud fi masailihi, oleh karena itu berkata Abu Daud dalam kitab masailnya, sami'tu Ahmad su'ila an rajulin raka'a duna safi thumma masya hatta dakhala saf. Aku pernah mendengar Imam Ahmad ditanya tentang seorang laki-laki yang ruku sebelum saf, lantas dia berjalan hingga masuk ke saf. Wa qad rafa'al imam qabla ayantahiya ila saf. Dan ketika dia sebelum dia sampai masuk saf, imam sudah bangkit. Jadi ini kondisinya Imam Ahmad ditanya, bagaimana kalau ada seorang yang begitu masuk masjid, dia takbir dan ruku dan dia pun berjalan menuju saf. Belum sampai ke saf, imam sudah bangkit dari ruku. Ini bagaimana, dapat enggak rakaatnya? Qala
tujzi'uhu rakaah. Dia sudah dapat 1 rakaat. Nah, demikian ikhwah. Walaupun ketika dia belum sampai saf, imam sudah bangkit. Fa in shalla khalfas safi wahdah a'ada salatah. Nah, a'ada salatah. Tapi kalau dia sholat sendirian di belakang saf, maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Berarti kan 2 hal yang berbeda ini, ya. Karena pertanyaannya yaitu yang ruku kemudian jalan. Beliau katakan yang ini sah, tapi kalau yang sholat sendirian di belakang saf tidak sah. Demikian. Berarti ini 2 bab yang berbeda, tidak bisa digabungkan. Fahadi sunnatu kana yaf'aluha sahabatu ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan ini merupakan sunnah yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Jadi di sini bukan hanya Abu Bakrah aja melakukan, ternyata ada sahabat-sahabat lain yang juga melakukan hal yang sama. Di antaranya an Abi Umamah bin Sahl bin Hanif annahu qala, dia berkata, dakhala Zaid bin Sabit al-masjidah. Zaid bin Sabit masuk masjid, fawajada nas ruku'an. Begitu dia masuk masjid, ternyata orang-orang sedang ruku. Faraka'a, lantas dia pun ruku. Summa dabba hatta wasala saf, kemudian dia pun berjalan sambil ruku hingga masuk ke dalam saf. Ternyata perbuatan ini tidak hanya dilakukan oleh Abu Bakrah, tapi juga dilakukan oleh siapa tadi? Zaid bin Sabit. An Zaid bin Wahbin qala, dia berkata, kharajtu ma'a Abdullah, aku keluar bersama Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud. Aku keluar pergi bersama Abdullah bin Mas'ud. Min darihi ilal masjid, dari kampungnya ke masjid. Falamma tawassatnal masjid, ketika kami sampai di tengah-tengah masjid, raka'al imam. Imam beruku. Itu dia. Terbayangkan? Dia yaitu siapa tadi? Zaid bin Wahbin. Ibnu Wahbin, Zaid bin Wahbin bersama Abdullah bin Umar bersama Abdullah bin Mas'ud masuk masjid. Ketika sampai di tengah-tengah masjid, berarti kan belum sampai saf ini. Ketika sampai di tengah-tengah masjid, ternyata imam pun ruku. Lantas fakabbara Abdullah wa raka'a. Maka Abdullah bin Mas'ud pun takbir dan ruku. Di mana rukunya? Masih tengah-tengah masjid, belum sampai ke saf. Di tengah-tengah masjid beliau pun takbir dan ruku. Wa raka'tu ma'ahu, dan aku pun ikut ruku bersama beliau. Dia pun ikut ruku juga. Siapa tadi temannya? Zaid bin Wahbin. Bukan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit hadis sebelumnya. Ini Zaid bin Wahbin bersama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ruku di tengah-tengah masjid dan dia pun ikut ruku. Tsumma masyaina raqiin. Kami pun sambil ketika ruku itu kami pun berjalan hatta intahaina ila saf, sampai kami masuk ke dalam saf. Hina rafa'al qaum ru'usahum, maka kami pun berjalan masuk ke saf ketika jamaah salat sedang mengangkat kepalanya dari ruku. Falamma qados salat, ketika telah selesai salat, kumtu, aku, siapa tadi aku ini? Zaid bin Wahbin mengatakan, kumtu, aku bangkit. Wa ana ara ini lam udrik. Menurut pendapatku, aku tadi enggak dapat rakaat. Fa akhadha Abdullah biyadi wa ajlasani. Begitu aku mau bangkit, dipegang tanganku oleh Abdullah bin Mas'ud dan mendudukkanku. Ya maksudnya enggak ditarik gitu lah, dudukkan begitu. Kadang-kadang antum nengok, mak disentak Abdullah bin Mas'ud dah, enggak begitu. Ya, dan mendudukkan aku. Ya. Karena tadi Zaid bin Wahbin mengira menurut dia enggak dapat 1 rakaat, makanya dia mau tambah 1 rakaat lagi. Abdullah bin Mas'ud pendapatnya sudah dapat, makanya ketika aku mau bangkit ditariknya tanganku supaya aku duduk. Nah, demikian. Summa qala, setelah itu dia katakan, innaka qad adrakta, kamu sudah dapat rakaat. Nah, demikian. Udah berapa sahabat nih? 3. Kemudian itu diriwayatkan oleh Imam Tahawi. An Atha, dari Atha, annahu sami'a Ibnu Zubair ala mimbar.
bahwasanya dia mendengar Ibnu Zubair di atas mimbar yaqul berkata, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang kalian masuk masjid, wan nasu ruku, sementara orang-orang sedang ruku, falyarka hina yadkhul, falyarka hina yadkhul, hendaklah dia ruku ketika dia masuk masjid. Summa yadubbu raki'an hatta yadkhula fis saf, kemudian berjalanlah dia sambil ruku hingga dia masuk saf. Fa inna dzalika sunnah, yang demikian itu sunnah. Itu dia. Ini perlu nih. Saya belum pernah memang mengamalkan ini, tapi kepingin juga ya untuk pengajaran ikhwah. Ini sudah lama ini ya, sudah puluhan tahun lalu, yang sudah berapa tahunnya, hampir 30 tahun saya tahunya ini, tapi memang belum pernah saya amalkan. Karena di sini katakan fa inna dzalika sunnah, ini sunnah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Hakim wal Baihaqi. Anil Qasim bin Rabi'ah, dari Qasim bin Rabi'ah, an Abi Bakrah, dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, annahu kana yakhruj min baitihi fayajidun nas qad raka'u, bahwasanya dia keluar dari rumahnya dan ternyata dia dapati di masjid orang-orang sedang ruku. Fayarka' ma'ahu summa yudrij raki'an hatta yadkhula fis saf, lantas dia pun ruku bersama mereka dan dia pun berjalan hingga masuk ke saf. Summa yu'tadda biha, kemudian dia menghitung itu sudah termasuk satu rakaat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi itu dia. Jadi mereka yang masuk kemudian ruku, lantas ruku sambil jalan masuk ke saf, itu tidak termasuk dalam kategori mereka yang sholat sendirian di belakang saf. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi ada 3 sahabat ya, Abu Bakrah, Zaid bin Sabit, dan Abdullah bin Mas'ud. Ini menunjukkan bahwasanya sudah cukup sebagai dalil bahwasanya itu disunnahkan dan boleh kita lakukan. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para jamaah yang ingin bertanya silahkan, dan bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui via telepon silahkan, atau yang ingin bertanya melalui langsung kontak HP saya yang khusus tanya jawab, yaitu di 0895 6113 27778, 0895 6113 27778. Silakan antum yang silakan. Ya. Tiang. Tep, sekarang ini di tengah-tengah ada 2 tiang tuh. Sementara di tengah tiang ini ada saf, gitu kan? Ini saf tengah-tengah ini masih udah penuh atau belum? Udah penuh. Kan sudah kita pelajari bahwasanya kita tidak boleh mengisi saf setelah tiang, karena tiang itu termasuk memutus saf. Jadi bagaimana? Kalau seperti itu berarti ya kita di belakangnya. Ya, kita di belakangnya. Jangan isi saf yang diputus dengan tiang. Itu sudah kita pelajari kan? Demikian ikhwah. Itu dia. Jadi masukkan buat saf berikutnya. Ada lagi? Silakan antum. Ya. Pendapat yang mengatakan ketika menjumpai imam sudah ruku kita langsung takbir. Bolehkah kita mendapatkan, pernah saya baca Syekh bin Baz mengatakan boleh kita laksanakan, tapi ada jeda waktu sedikit kita berdiri sejenak antara takbiratul ihram sama ruku. Artinya kita mungkin sempatkan walaupun berdiri sejenak habis itu baru menurut beliau begitu. Gimana kita? Ya, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Apabila kita terlambat dan kita mendapatkan imam sedang ruku, maka ingat, sholat kita itu dimulai dengan takbiratul ihram. Ya, sholat dimulai dengan takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu dilakukan ketika berdiri.
Bukan ketika Allahu Akbar gitu. Ketika dia mengayunkan kepala dia ke ruku, itu nggak tepat. Ya. Takbiratul ihram itu dilakukan ketika berdiri. Jadi Allahu Akbar, kemudian baru langsung ruku. Jadi ada berdirinya. Ingat, ini takbiratul ihram, bukan takbir intiqal antara satu rukun ke rukun yang lain. Makanya dia boleh dua. Pertama, berdiri, ini lagi ruku nih imam nih, Allahu Akbar, baru keluar ruku. Atau Allahu Akbar, berdiri, Allahu Akbar lagi, baru ruku. Jadi bisa dua. Namun ingat, takbiratul ihramnya harus dilakukan ketika berdiri. Karena takbiratul ihram itulah, maka dia harus berdiri. Demikian. Ini juga disebutkan oleh Syekh Masyhur Salman dalam kitab Qaulul Mubin fi Akhtal Musallin, bahwasanya di antara kesalahan orang yang sholat yaitu ketika takbiratul ihram, di saat dia mendapatkan imam sedang ruku, dia takbiratul ihram itu sambil ngayun. Ya, bukan ketika berdiri, dan ini tidak, kata beliau, tidak sah. Ya, silakan. Halo? Halo? Halo. Ya, silakan Pak. Dari mana dan siapa Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak Abu Bakar dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah Pak. Ya, silakan Bapak. Iya, saya yang bertanya ini karena saya lambat tadi melihat ini cara ini. Jadi, saya bertanya masalah tentang salat tadi. Kan saya kurang melihat tadi, baru saya putar dan dijelaskan yang apa yang dimaksud tadi itu, apakah itu dalam satu, kalau kita berjamaah, kalau kita terlambat satu rakaat ya, satu rakaat atau sementara mau masuk masjid terus orang sudah ruku, bagaimana caranya supaya bisa masuk satu rakaat? Oke. Mohon penjelasannya Pak. Ya Pak, jazakallahu khairan. Taib ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, apa yang kita bahas tadi terkait dengan yang dilakukan oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini yaitu untuk orang yang terlambat. Ya. Dia terlambat ke masjid, sementara ketika dia masuk masjid imam sedang ruku. Ya, imam sedang ruku. Maka apabila dia takbir begitu masuk masjid dan ruku dan berjalan sampai dia masuk saf, maka dia dianggap sudah dapat satu rakaat. Ya, tergantung dia masuk di rakaat keberapa. Kalau dia masuk di rakaat kedua, berarti dia sudah dapat rakaat kedua itu, tinggal dia tambah satu rakaat lagi. Kalau dia masuk di rakaat keempat, ya berarti dia dapatkan rakaat keempat tersebut, berarti dia tinggal nambah 3 rakaat lagi. Nah, jadi artinya ikhwah, kalau itu dia lakukan ya dalam salat tersebut, maka dia mendapatkan rakaat yang imam sedang rukuk pada waktu itu. Kalau imam di rakaat ketiga, berarti dia dapatkan rakaat ketiga. Kalau imam di rakaat pertama, maka dia telah mendapatkan rakaat pertama. Demikian. Itu dia. Pokoknya yang mendapatkan ruku walaupun dalam kondisi seperti itu, maka dia dikategorikan mendapat satu rakaat, tidak perlu dia mengulangi lagi ataupun tidak perlu dia menambah rakaat tersebut. Misalnya nih, dia di rakaat kedua atau dia di rakaat pertama, begitu dia masuk ternyata imam sudah ruku, maka dia takbir dan ruku dan berjalan masuk ke saf, maka dia dianggap sudah mendapatkan rakaat pertama tersebut, dan dia tidak perlu setelah salam tidak perlu menambah satu rakaat lagi seperti yang kejadiannya dengan Abdullah bin Mas'ud. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Kita baca dulu ya chattingan. Ustadz, kalau kita sedang safar dan kita berhenti untuk sholat jam 9 malam, sholat mana yang dahuluan kita kerjakan, maghrib atau isya terlebih dahulu? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sholat itu dilakukan dengan urutan sesuai dengan urutan sholat.
baik kita jamak takhir apalagi jamak takdim. Ya, misalnya ini kita dari Jakarta belum sholat zuhur, niat kita mau jamak takhir, sampailah di Medan jam 5. Maka bagaimana? Ya, kita jamak takhir, kemudian urutannya sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Demikian juga kalau kita ternyata pas sampai di Medan imam sedang sholat asar, kita bagaimana? Apakah kita sholat zuhur apa sholat asar? Kita sholat zuhur, niat kita sholat zuhur, walaupun imam sholatnya sholat asar. Baru kemudian kita qomat lagi dan lakukan sholat asar. Demikian, tetap zuhur dulu baru asar. Gak apa-apa kita ada perbedaan niat dengan imam. Pada prinsipnya ikhwah, boleh kita berbeda niat dengan imam selama kaifiat sholatnya sama. Jangan sampai imam sholat jenazah, antum sholat zuhur, gak ketemu dia, gak bisa. Karena kaifiatnya sudah berbeda. Nah, demikian ikhwah. Jadi boleh seperti Mu'adz bin Jabal mengimami para sahabatnya sholat wajib. Mu'adz bin Jabal sholatnya sholat sunnah. Sebagaimana ada yang terlambat datang, sementara jamaah sudah selesai, dia belum sholat wajib. Kata Rasulullah, may yatasaddaq lahu, siapa yang mau bersedekah untuk dia. Jadi yang terlambat tadi sholat wajib, yang mensedekahkan ikut berjamaah jadinya sholat sunnah. Jadi boleh berbeda, termasuk ini, ya, tetap urutannya. Terkecuali jika waktu sholat yang hadir sudah sempit. Misalnya nih, kita mau jamak takhir, ya, jamak takhir zuhur asar. Sampai di Medan ternyata naik pesawat macet. Naik pesawat kok macet ya? Pokoknya terlambat lah. Apakah terlambat take off karena traffic penerbangan terlalu rame, begitu, hari Minggu rame. Bisa ya kita duduk di pesawat aja, nggak terbang dia, nunggu giliran. Saya pernah sampai 2 jam. Udah, ternyata sampai di Medan, ya sudah 5:30 kurang 5, maghrib jam setengah. Sampai di Medan sudah 6:30, maghrib 6:30. Demikian, sampai di Medan 6:30 kurang 5 atau 6:30 kurang 10. Sementara maghrib masuk 6:30, berarti kan masih ada waktu asar 10 menit. Nah, ini kalau antum buat zuhur duluan, lewat asarnya. Maka karena waktu itu masih ada waktu asar dan gak memungkinkan untuk sholat zuhur, maka sholat asar dahulu baru zuhur. Allahu a'lam bishawab. Ada yang nanya langsung? Ya, silakan. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dan dari mana ibu? Dengan Ibu Fatimah di Sumatera Utara. Ya, silakan ibu. Saya mau bertanya, sholat sebelum zuhur itu maaf ibu, ibu volume televisi ibu dimatikan aja dulu bu. Dia feedback. Ada atur 4 apa 22 itu aja Pak. Oh iya oke ibu. Udah Bu Fatimah? Oke, pertanyaan pertanyaan Ibu Fatimah yaitu sholat apa tadi? Sunnah zuhur. Ya, sholat sunnah zuhur itu ada beberapa macam ikhwah. Yang pertama rakaatain, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Udah. Ada yang 4 rakaat 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, atau 4 sebelum dan 4 setelah. Tetapi apabila kita melakukan yang 4 rakaat, itu dilakukan bukan sekaligus 4 rakaat, tetapi tetap dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. Sebagaimana keumuman hadis Rasulullah SAW, salatul laili wan nahar mathna. Salat siang dan salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Maksudnya terkait dengan salat sunnahnya. Ada yang nanya? Silakan. Nggak ada? Ya Pak. Kalau mengenai sholat
dua rakaat, qobliyah maupun Iya. belum. Jadi nggak bisa kalau kita laksanakan 4 rakaat, yang bisa sekaligus 1 salam. Enggak. Nah, tapi pada umumnya kalau di masjid kita ini kan ketinggalan kita kalau bikin 2 rakaat. Nah, gimana kalau kita bikin 1 salam tetap? Kalau ketinggalan Pak, 2 aja lah pakai, jangan 4. Kalau takut ketinggalan, kalau kita takut, misalnya kita memakai 2 rakaat tuh qobliyah gitu ya misalnya ya. Takut ketinggalan. Iya kan? 2 aja, nggak usah sampai 2. Kalau Bapak takut ketinggalan juga, nggak usah sholat qobliyah, langsung sholat zuhur aja. Nah itu, mantap kan Pak? Nah itu. Ini Pak Ustaz, ada hadis, barang siapa yang 1 hari sholat sunat rawatibnya 12 rakaat akan dibangunkan. Iya, tapi gara-gara mana lebih afdol, kita menyelesaikan 2 rakaat, tapi ketinggalan, kita menyelesaikan 4 rakaat, ketinggalan 1 sholat zuhur, satu rakaat, atau kita tinggalkan saja supaya dapat 4 rakaat. Jawabannya, yang 4 rakaat lebih afdol. Ngerti maksudnya? Saya ini mau sholat qobliyah 4 rakaat, tetapi kalau saya buat 4 rakaat, mungkin di rumah lah begitu kan. Kalau saya buat 4 rakaat, nanti bakal ketinggalan 1 rakaat zuhur. Itu dia. Tapi kalau saya buat 2 rakaat, saya nggak ketinggalan. Mana lebih afdol? Saya buat 4 rakaat untuk mendapatkan dibangunkan rumah di surga, ya? Atau apa namanya? Saya 2 rakaat saja tapi dapat sholat zuhur dari awal. Mana lebih bagus? Ikhwah, tetap yang namanya sholat wajib itu lebih afdol ketimbang sholat sunnah. Itu dia, ya. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya sesungguhnya tidak ada ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ibadah yang diwajibkan. Itu dia, yang diwajibkan. Seperti misalnya ada seorang yang sholat tahajud, mulai sholat isya, habis sholat isya, tahajud dia sampai subuh. 5 menit sebelum subuh ketiduran dia, bangun jam 10, gak sholat subuh. Padahal sholatnya udah berapa juz tuh kan, bukan juz lagi, juz udah berapa juz itu. Bayangkan dari jam 9 sampai jam 5. Dengan si fulan nggak sholat tahajud, tapi bangun untuk sholat subuh. Rakaat pertama ina atau ina, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Habis itu tidur lagi dia. 3 menit selesai dibuatnya sholat subuh itu. Ina atau ina qul huwallahu ahad. Udah. Dibandingkan dengan yang sholat 1 malam suntuk tadi, mana lebih bagus? Ya tetap sholat subuh. Demikian. Ustadz, bagaimana hukumnya makmum ketika disentuh pundaknya tetapi tidak mundur ke belakang dan makmum kedua berinisiatif menyambung di sampingnya? Apakah diperbolehkan? Bagaimana hukumnya makmum ketika disentuh pundaknya tetapi tidak mundur ke belakang dan makmum kedua berinisiatif menyambung di sampingnya? Apakah diperbolehkan? Ini gimana maksudnya? Oh begitu, iya. Apakah diperbolehkan dan apakah boleh imam tersebut maju 1 langkah agar tidak sejajar dengan makmum tersebut? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Memang di sini perlu imam yang tahu, ikhwah. Ya, ketika si imam merasa ada makmum yang kedua datang dan sholat di belakang, itu imam kan makmum ini bisa aja nggak tahu, disentuh-sentuh, mungkin dia salah paham dengan kajian kita malam ini kan, kata ustaz tuh nggak boleh ke belakang, gitu kan gitu. Padahal nggak begitu bentuknya, ya. Akhirnya dia nggak mau ke belakang, udah digini kan nggak mau ke belakang, ya. Jadi imam yang nyuruh dia mundur, begitu. Jadi imamnya harus cerdik juga, jangan nggak mau tahu urusan kau lah itu, aku nggak tahu lah itu, dia nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa begitu. Jadi imamnya harus berinisiatif, imam yang mundur. Karena dia merasa ada yang datang, suruh mundur. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian apabila sholat berdua, apakah
pakai satu langkah ke belakang, tidak ada dalilnya ikhwah. Sepengetahuan saya tidak ada dalilnya kalau sholat makmum dengan imam berdua dia harus mundur satu langkah ke belakang atau satu telapak kaki. Yang ada dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Abdullah bin Abbas sholatnya hidha'ahu, artinya pas di samping. Hidha itu artinya sepatu kan kalau disusun kan nggak satu depan satu belakang, sejajar. Jadi susunannya pas di samping kanan si imam. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sudah habis waktu kita. Jadi nggak usah lama-lama, kasihan antum nanti ngantuk. Demikianlah aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.